Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribiyyun katsir. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma da'ufu wa mastakanu. Wallahu yuhibbus sabirin. Shadaqallahul azim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang berbahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda berkenaan dengan manfaat saum. Yang sabda Rasulullah ini berkaitan dengan ayat yang saya bacakan dan yang kita bacakan, kita dengarkan pada waktu salat Isya tadi. Itu mengenai masalah sabar. Kata Rasulullah, as-saumu nisfus sabri. Saum itu adalah setengah dari kesabaran. Dan kesabaran itu dalam ayat yang dibacakan tadi Allah menyatakan Allah yuhibbus sabirin. Allah senang dengan orang-orang yang sabar. Allah senang dengan orang-orang yang sabar. Dan bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-Imran, surat Al-Imran ayat 143, 150-an. Allah Subhanahu wa taala menyatakan am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian menyangka bahwa kalian akan masuk surga sementara belum jelas dalam diri kalian bagi Allah bahwa kalian adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah dan orang-orang yang sabar. Jadi sabar menjadi syarat untuk pantasnya seseorang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni surga. Apa yang dimaksud dengan sabar? Di kalangan masyarakat kita masih ada yang keliru tentang sabar. Seolah-olah bahwa yang disebut dengan sabar adalah menyerah total pada keadaan sehingga tidak berusaha. Padahal pada ayat tadi sebelum Allah menyatakan wallahu yuhibbus sabirin, Allah memberikan gambaran bahwa sabar itu ternyata bukan menyerah total pada keadaan dan kemudian tidak berusaha. Bahkan pada ayat ini digambarkan sebaliknya. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribiyyun katsir. Dan betapa banyak nabi yang berperang dengan para pengikutnya, beserta dengan para pengikutnya yang banyak. Fama wahanu lima asobahum fisabilillah. Mereka tidak tergiur dengan hal-hal duniawiyah dan tidak takut dengan kematian di jalan Allah. Fama da'ufu, dan mereka juga tidak lemah, tidak menyerah. Famastakan, dan tidak pernah mundur menyerah dari tantangan musuh.
Baru Allah nyatakan wallahu yuhibbus sabirin. Allah senang dengan orang-orang yang sabar. 3 hal di situ digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sabar adalah orang yang tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun. Sehingga tidak tergiur dengan masalah-masalah yang sifatnya duniawiyah. Wahan ini pernah disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis. Kata Rasulullah, di akhir zaman umatku itu akan menjadi objek dari umat-umat yang lain. Seperti sekelompok orang yang lapar mengerebuti makanan. Sampai para sahabat tercengang dan bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, apakah jumlah kita sedikit di akhir zaman nanti?" Kata Rasul, "Bal antum katsir." Enggak, kalian banyak sekali. Tapi kata Rasulullah, ke dalam hati kalian dimasukkan penyakit wahan. Sehingga musuh-musuh kalian berani menyerang kalian dan melumpuhkan kalian. Sahabat bertanya, "Wa mal wahan ya Rasulullah?" Apa itu wahan? Kata Rasulullah, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Wahan itu terlalu cinta dunia sehingga takut dengan kematian. Itu satu. Orang yang sabar adalah orang yang tidak punya penyakit wahan. Istiqomah, teguh pendirian, tujuannya untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala apapun yang harus dihadapi. Yang kedua, fama dhaufu, tidak pernah lemah. Sabar adalah orang yang tidak pernah lemah. Baik lemah keyakinan maupun lemah fisik. Selalu berusaha, berikhtiar untuk menghadapi keadaan. Famastakanu, yang ketiga, tidak pernah menyerah. Dari ayat ini jelas bahwa sabar bukan menerima apa adanya dan kemudian setelah itu tidak ada ikhtiar. Jadi sabar itu begitu. Dan di ayat yang lain yang dibacakan juga tadi, dan ayat ini adalah ayat yang populer, Allah Subhanahu wa taala menyatakan walanabluwanakum, kalian pasti akan diuji bisyai'im minal khaufi wal ju', dengan rasa takut, dengan lapar, wa naqsimilan alwal, dan mungkin juga kekurangan harta, wal anfus, dan mungkin kehilangan jiwa, was samarat, dan mungkin juga kekurangan buah-buahan, bahan pokok, bahan pangan. Tapi Allah menyatakan wabissiris sabirin, orang yang diuji itu kalau sabar mendapatkan kabar gembira dari Allah. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah, ketika mereka ditimpa oleh musibah itu, qalu, mereka mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Jadi sabar itu kalau disimpulkan bagaimana? Di satu sisi tadi tidak pernah hubbud dunya wa karahiyatul maut, tidak lemah, tidak menyerah. Di sisi lain adalah berserah diri dengan menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan kemudian puasa, saum, kata Rasulullah, adalah setengah dari kesabaran itu. Dari 3 hal itu, kalau kita coba simpulkan, adalah yang dimaksud dengan sabar, teguh pendirian, berada terus di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan segala daya dan upaya, dan sadar apapun hasil yang akan diperoleh, apakah itu hasilnya tidak sesuai dengan harapan atau hasilnya sesuai dengan harapan,
tidak keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama memberikan bahasan bahwa sebut dengan sabar itu macam-macam. Ada sabar dalam musibah, ada sabar dalam taat, ada sabar ketika mendapatkan nikmat. Nah, kalau digolongkan begini maka puasa atau saum adalah sabar dalam ketaatan. Ya, kita rasakan ya. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 terus makin naik, dituntut kesabaran. Tidak keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan terus istiqomah mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Banyak halangan dan rintangan dalam saum ini kan? Ya. Karena bisa saja tidak makan, tidak minum tetapi kemudian berkata-kata keluar dari jalur Allah Subhanahu wa taala, dari contoh Rasulullah, ya. Tidak makan, tidak minum, tidak berbicara, mungkin juga pikiran. Ya. Pikiran. Memikirkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, merencanakan sesuatu yang memang dilarang, diharamkan, ya. Maka ini pun ya bisa mengganggu saum kita. Ya, karena berkata-kata saja. Berkata-kata, ini anak-anak muda kan sering bercanda. Kadang-kadang kata-kata kotor keluar. Ya. Padahal kata Rasulullah, ya, idza shauma yaumi ahadikum fala yarfus wala yadkhab. Ketika seseorang di antara kalian sedang puasa, fala yarfus wala yadkhab. Jangan berkata-kata rofas, berkata-kata buruk, berkata-kata jorok, berkata-kata yang tidak pantas. Wala yadkhab, dan jangan juga berkelahi, bertengkar. Idza sabahu ahadun aw qatalahu, kalau ada orang lain yang mencaci makinya atau mungkin juga mau membunuhnya, falyaqul inni shaimun, saya sedang puasa. Jadi menahan diri dari hati yang atau desiran gitu ya, dorongan hati yang buruk, menahan ucapan, tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh, menahan perbuatan, itu perlu kesabaran. Di situ barangkali makna Rasulullah menyatakan, atau makna hadis Rasulullah yang menyatakan as-saum nisfu sabri, setengah kesabaran. Ditinggal kemudian setengahnya lagi dalam hal-hal yang lain tentu. Setengah ini wallahu a'lam. Ya, apakah jumlah yang setengah atau barangkali sebagian, ya. Maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata di bulan Ramadan ini bukan 1 hari saumnya. 1 bulan. Ya, 1 bulan. Jadi pantas kalau kemudian ketika kita sudah teruji kesabaran dalam 1 bulan, ya, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang sabar. Makanya kenapa ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah itu perang Badar di bulan Ramadan, di bulan Ramadan. Ya. Dan ternyata perang di bulan Ramadan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal Masya Allah berat. Ya. Tetapi dengan kesabaran, dengan keteguhan, maka kemudian mendapatkan kemenangan. Dan ternyata kekuatan itu tidak hanya terletak pada hal-hal yang sifatnya materi fisik. Yang terutama kekuatan itu adalah pada jiwa, pada semangat. Makanya tentara Talut itu ketika dihadapkan dengan Jalut, diuji dulu oleh Talut, ketaatan dan kepatuhan serta kesabarannya. Ketika mau menyeberang sungai, kata Talut kepada para tentaranya, jangan kalian minum sungai ini kecuali hanya 1 cibuk saja. Ya. Karena kalian akan menderita kekalahan kalau kalian banyak minum. Ternyata setelah mereka mengadakan perjalanan jauh, long march, dan sampai di sungai, hanya sedikit yang bertahan, yang pada aturan.
Sebagian banyak minum. Ya, sebagian banyak mereka minum. Hanya sedikit yang tidak minum. Dan ketika bertemu dengan tentara Jalut, ya benar apa yang terjadi, ya, yang sedikit sajalah yang kemudian bisa bertahan di medan perang. Dan yang sedikit itu kemudian mendapatkan kemenangan. Sehingga ayat Quran mengatakan kam min fi'atin qalilatin golabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak golongan sedikit yang sabar taat pada aturan Allah Subhanahu wa taala bisa mengalahkan golongan yang besar. Jadi mungkin ya, sabda Rasulullah yang menyatakan bahwa di akhir zaman itu umat Islam akan menjadi objek dari umat yang lain, ya, walaupun jumlahnya banyak, karena memang kesabaran, ya, semangatnya yang kemudian tidak seperti semangat orang-orang terdahulu yang taat patuh pada aturan Allah, yang orientasinya adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi gemblengan bagi kita untuk tetap sabar, ya, termasuk juga sholat Isya berjamaah, ya, kemudian mengikuti berbagai macam kegiatan, ya, karena banyak yang tidak sabar, ya, nanti ya, makin maju shop ini akan makin maju dan akan makin maju gitu. Kenapa? Banyak yang tidak sabar. Apalagi kalau sholatnya lama kan, ya, nggak sabar lagi, sudah mau pulang. Padahal begitu pulang hanya diam saja kan gitu, ya. Nggak ada yang dikerjakan, ya, ingin istirahat saja. Demikian barangkali yang ingin saya sampaikan sekelumit tentang masalah sabar. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat sabar yang demikian rupa, yang kemudian pantas kita digolongkan sebagai orang yang mendapatkan janji surga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.